Shalom jemaat yang terkasih, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, waktu kita menjalani setiap relasi yang kita miliki, ada ketakutan yang seringkali timbul di dalam bagaimana kita membangun relasi tersebut, yaitu penolakan. Setiap kita tidak suka yang namanya penolakan. Ketika kita punya keinginan, kita punya harapan, tapi orang yang mungkin kita sedang usahakan dan kerjakan dalam relasi tersebut menolak diri kita. Mungkin itu bisa terjadi dalam relasi suami istri, orang tua anak, dan juga relasi lainnya. Dan penolakan itu adalah hal yang menyakitkan, terlebih lagi jika kita adalah orang-orang yang sebenarnya merasa berhak untuk mendapatkannya. Saudara, inilah yang Paulus sedang pertanyakan. Apakah Tuhan telah menolak umatnya? Mari kita baca dalam surat Roma pasal 11 ayat 1-10. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kebaikan Allah yang ditunjukkan dan diberikan kepada kita pada waktu kita tidak layak mendapatkannya. Saudara, betul kita adalah orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia, Tuhan itu memilih, memanggil, dan menyelamatkan kita. Nah, disinilah yang Paulus sedang angkat di dalam isu tentang pemilihan. Paulus menyatakan bahwa Allah tidak pernah membuang umat pilihannya. Bukti yang diajukan Paulus di sini bahwa dia mengatakan dia sendiri adalah keturunan daripada Abraham dan juga dari suku Benyamin. Dia adalah bagian daripada orang Israel yang dipilih Tuhan. Dan kemudian dia mengingatkan kita kepada zaman Nabi Elia, di mana ada banyak nabi-nabi yang memberontak, nabi-nabi palsu. Dan dia merasa seorang diri, dia merasa ditinggalkan, dia merasa tertolak, tetapi Tuhan mengingatkan kepada Elia pada waktu itu, Tuhan meninggalkan 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Maka Paulus dapat menegaskan pada saat itu pun Allah tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Masih menyisakan, yaitu mereka yang dipilih Tuhan berdasarkan anugerahnya. Dan itulah kita sebagai orang percaya. Semuanya sekali lagi karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha dan perbuatan manusia. Saudara, kita hari ini dipilih bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi sebenarnya karena kemurahan Tuhan. Sekuat apapun kita mengejarnya, kita tidak akan berhasil. Namun karena kita adalah pilihannya, tanpa mengejarnya pun kita akan memperolehnya.
Jadi sebagai orang percaya yang sudah dipilih Tuhan, kita tidak perlu banyak mempertanyakan apakah si A atau si B atau orang lain itu dipilih atau tidak. Kita juga tidak berhak menilai atau menghakimi mereka apa yang sudah dilakukan oleh sesama kita. Yang kita bisa imani adalah waktu kita dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan, bagian kita adalah untuk mensyukuri dan menghidupinya. So ini adalah berita Injil dan berita kabar baik bagi saudara hari ini. Apapun kondisi kita, Tuhan masih dan terus mengasihi kita. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Namun ada peringatan bagi mereka yang seringkali mengabaikan kasih karunia Allah. Nah, Paulus di sini menggambarkan mereka dengan mengutip Daud dalam Mazmur pasal 69, yaitu gambaran orang-orang yang sedang berpesta dengan senang. Dan mereka lupa, mereka merasa nyaman, mereka justru mengalami kehancuran. Jangan pernah berpuas diri tentang keselamatan sebagai bangsa pilihan. Namun justru dengan tidak menyadarinya pun itu juga akan membawa kita kepada sebuah kebinasaan. Sehingga siapakah kita dari sekian banyak orang kita dipilih Tuhan, Tuhan memilih kita menjadi miliknya. Siapakah kita yang seringkali dan terus berkali-kali jatuh dalam dosa, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa kembali kepadanya. Siapakah kita yang dari sekian banyak keterbatasan, kelemahan diri kita, Tuhan masih menganggap kita baik untuk dan layak menjadi umat-Nya. Saudara, marilah kita ingat bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan, bukan sebagai orang yang dibuang dan ditolak Tuhan. Hidup kita harus berpikir, berbicara, berperilaku sebagai orang yang dipilih Tuhan dan benar-benar dengan rendah hati kita menghargai akan setiap kasih karunia Tuhan. Nasihat Paulus ini harusnya membuat kita semakin giat untuk menghidupi iman kita di dalam kasih karunia-Nya. Maka saya percaya perohanian kita akan terus bertumbuh. Seperti Paulus pernah mengatakan, semakin dia kenal Tuhan, dia semakin menyadari bahwa dirinya semakin berdosa. Tapi pada waktu menyadari dirinya semakin hidup di dalam kuasa dosa, semakin besar kasih karunia yang kita boleh rasakan. Sudahkah engkau menjadi orang yang dipilih dan bukan ditolak Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa keselamatan yang kami jalani hari ini tidak pernah karena perbuatan dan upaya kami. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sekuat apapun kami mengejarnya, kami tidak pernah akan berhasil. Namun karena Tuhanlah yang menyediakan buat kami boleh mengecap akan kekayaan kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong kami berkaca dari firman Tuhan hari ini, tidak menjadi seorang yang sepertinya kecewa, ditolak atau ditinggalkan. Tapi kami beriman bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami pada waktu masa-masa sulit sekalipun. Tolong kami punya keberanian untuk terus melangkah berjalan bersama Tuhan. Bahwa Engkau terus juga menjadi Allah yang membentuk, mendewasakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.